saat Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang khutbah Jumat. Lalu kemudian saat khutbah sedang berlangsung, datang kafilah dagang dari luar kota Madinah, dari Syam. Maka para sahabat yang mayoritas itu adalah pebisnis, ya, mereka tiba-tiba langsung meninggalkan majelisnya Nabi SAW. Ya. Ditinggalkan Nabi. Nabi sedang khutbah ditinggalkan. Lalu mereka mengejar kafilah dagang yang baru saja datang. Khawatir mereka tidak kebahagiaan dari kafilah dagang tadi. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi kita bisa bayangkan Nabi sedang khutbah, ya, lalu Nabi ditinggalkan sendiri. Dalam hadis sebut gitu, paling tidak cuma 12 orang yang ketika itu tidak beranjak dari tempat mereka mendengarkan khutbah Nabi. Di antaranya ada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar gitu. Itu tidak pergi. 12 orang itu dari Abu Bakar dan Umar. Sisanya mayoritasnya itu meninggalkan Nabi. Ya. Mereka kejar kafilah dagang tadi. Khawatir mereka tidak kebagian. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka melihat perniagaan, permainan, lalu mereka kemudian menuju kepada perniagaan tadi, menuju kepada permainan tadi, dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad berdiri ketika itu. Maka oleh karena itu Muhammad, kul, katakan kepada mereka, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perniagaan itu. Daripada sekedar permainan, daripada sekedar bisnis yang mereka jalani. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Dan Allah menutup ayat ini dengan kalimat wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya kamu jangan takut dengan rezekimu. Sampai-sampai kamu takut dengan rezekimu, lalu kamu tinggalkan Rasulullah berdiri dalam khutbahnya. Kamu tinggalkan ibadah demi mengejar rezeki. Yang sebenarnya engkau tidak perlu takutkan, khawatirkan dengan rezekimu itu. Ya. Hadirin hamba Allah, jadi jelas sekali bahwasanya rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak perlu dirisaukan. Kita sering merisaukan hal yang sudah pasti dijamin oleh Allah. Tapi kita tidak pernah merisaukan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah. Tentang bagaimana hidup kita nanti, akhir hidup kita seperti apa, kita nggak pernah merisaukan. Tapi kita takutkan rezeki kita bagaimana, kebutuhan saya nggak dapat kalau saya gaji segini, kalau penghasilan saya segini. Itu yang terpikir dalam benak kita. Sampai-sampai akhirnya orang meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nah, oleh karena itu kita ingin cari apa sih sebabnya gitu. Kenapa sesuatu yang sudah Allah jamin pasti dikasih, ya, itu masih kita risaukan, masih kita takutkan, masih kita khawatirkan. Bahkan sampai tadi meninggalkan kewajiban. Kalau di tempat kerja kita sikut sana, sikut sini gitu. Agar kita bisa mendapatkan rezeki lebih, tambahan lebih. Oleh karena itu, hal yang pertama, kenapa kita masih risau dengan rezeki kita? Ya. Karena kita belum meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya sang pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beranggapan yang memberikan rezeki itu tempat saya bekerja. Yang memberikan rezeki saya itu bos saya, atasan saya. Kalau dia pedagang, pebisnis, customer saya. Yang memberikan rezeki itu, yang membuat rezeki saya melimpah itu karena saya punya jabatan. Ini masalahnya.
Kenapa kita masih risau dengan rezeki kita? Karena kita belum yakin, seyakin-yakinnya sang pemberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat kenyataan, Bapak Ibu sekalian, kita sering menemukan kenyataannya, realitasnya. Ada orang yang dari sisi pendidikan dia rendah, bahkan dia tidak berpendidikan. Di satu sisi ada orang yang pendidikannya tinggi, tapi ketika kita melihat dari sisi rezekinya, kenapa orang yang pendidikannya rendah, bahkan dia tidak berpendidikan, dia luar biasa rezekinya. Sementara yang pendidikan tinggi bahkan sampai pengangguran. Sesungguhnya itu Allah ingin memberikan pesan pada kita bahwasanya yang memberi rezeki itu bukan pendidikan kamu. Yang memberikan rezeki itu bukan pekerjaan kamu, bukan kecerdasan kamu, tapi yang memberi rezeki itu kata Allah aku, bukan siapa-siapa. Allah ingin kasih pesan itu gitu. Makanya Allah menjamin itu semua sebagaimana firman Allah di ayat yang sangat masyhur. Saya yakin semua bisa hafal. Kita sudah hafal ayat ini. Surat 11 surat Hud ayat ke-6 ketika Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Dan tidak ada satupun makhluk melata di atas muka bumi ini melainkan illa 'alallah. Allah, kalimat Allah itu menunjukkan Allah tuh jamin. Sudah wajib bagi Allah menanggung rezeki makhluknya. Gak ada makhluk yang gak dapat rezeki. Gak ada. Bukan hanya manusia, semuanya. Allah yang tanggung rezekinya. Apapun yang melata di atas muka bumi ini, apakah itu manusia, hewan, jin, itu semua Allah sudah jamin rezekinya. Gak ada yang tidak dapat. Ini Allah yang mengatakan demikian. Maka sekali lagi bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kecerdasan kita yang memberikan rezeki, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan karena usaha kita semata. Allah bisa memberikan rezeki kepada seseorang, kepada makhluknya yang tidak usaha. Secara zahir dia tidak usaha gitu. Maka banyak kisah-kisah yang sangat memberikan inspirasi buat kita tentang hal ini gitu. Termasuk kalau kita baca hadis Nabi SAW dalam kitab Arba'in Nawawi di hadis yang keempat, ya, itu di situ Nabi bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah." Ya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Kemudian 40 hari kedua berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari ketiga menjadi segumpal daging. Nah, ketika sudah 40 hari ketiga ini, kemudian apa kata Nabi? Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepada calon manusia tadi seorang malaikat. Apa tugas malaikat itu? Pertama, fayanfuhu fihi ruh. Malaikat tugasnya yang pertama meniupkan ruh pada calon manusia itu. Yang kedua apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diperintahkan pada malaikat untuk menulis 4 hal. 4 hal. Apa ya 4 hal itu? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. Malaikat disuruh menulis 4 hal. Yang pertama adalah rezekinya, tulis rezekinya. Yang kedua, tulis ajalnya, kapan dia kontraknya berakhir di dunia ini. Tulis. Yang ketiga, amalnya seperti apa. Dan yang keempat, sengsara atau bahagia dia nantinya. 4 hal ketika kita masih berumur 120 hari dalam perut ibu kita. Dan yang menarik hadirin hamba Allah, dari 4 hal itu, ya, dari 4 hal itu yang di urutan pertama adalah tentang rezeki.
Dan Allah Subhanahu wa taala langsung membuktikan bahwasanya Allah menjamin rezekinya, Allah mencatat rezekinya langsung saat itu ketika kita sudah 120 hari umur kita dalam perut ibu kita, lalu ditiupkan ruh, jadilah kita manusia di dalam perut ibu kita, lalu kemudian Allah langsung jamin rezeki kita. Kita dapat rezeki, padahal Bapak Ibu sekalian kita belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa, kita belum bisa usaha, belum bisa cari rezeki. Tapi Allah langsung kasih. Allah langsung jamin. Dapat kita makan, dapat kita rezeki. Sampai tumbuh umur 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai kemudian 9 bulan. Katakan 9 bulan 10 hari secara umum, lalu lahir. Allah jamin tuh, kita masih belum bisa ngapa-ngapain. Allah kasih. Allah kasih. Sampai begitu lahir, maka apa yang terjadi? Menangislah bayi. Secara umum bayi itu menangis ketika dilahirkan. Salah satu sebabnya ada tusukan setan gitu. Makanya Nabi mengatakan semua bayi yang lahir itu ditusuk oleh setan. Itu. Kecuali Maryam dan putranya gitu. Ya, kita nih termasuk nih Pak. Ya, ditusuk. Itu. Ya, biar makanya apa resepnya Maryam itu tidak diganggu oleh setan saat dilahirkan. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena ibunya selalu membacakan doa perlindungan. Ya, membacakan doa perlindungan sehingga terhindar anaknya dari gangguan setan. Namun dari sisi rezeki, kenapa bayi itu menangis? Karena dia merasa rezekinya hilang. Apa yang dia dapatkan ketika masih dalam perut ibunya, dia tinggal makan saja, dia dapat asupan itu, dia saat dilahirkan putus semuanya. Gak dapat dia. Risau dia, takut dia. Tapi begitu sang ibu menggendongnya, sang bayi pun menjadi tenang. Kenapa? Karena dia merasa rezekinya telah pindah dalam pelukan ibunya. Nah ini bukti bayi belum bisa ngapa-ngapain, tapi kemudian Allah tanggung rezekinya. Ya. Ini husu apa ngantuk? Halo? Husu apa ngantuk ini? Jangan-jangan tadi saya ngecapin salam, jawabannya bukan waalaikumsalam. Sedikit yang jawab salam. Yang lain jawabnya bismika Allahumma ahya wa amut kayaknya. Ya, akhirnya pada tidur gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik di majelis ilmu walaupun tidur gitu. Ya. Kembali lagi tadi. Jadi karena kita belum yakin seyakin-yakinnya bahwasannya rezeki itu sang pemberi Allah. Maka dari ayat tadi surat Hud ayat 11, apa yang harus kita yakini? Pertama, Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Tidak akan berkurang sedikit pun ketika Allah sudah bagikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Sampai Nabi menggambarkan dalam hadis itu, dalam hadis qudsi itu, seperti jari yang dimasukkan ke dalam lautan. Lalu ada air yang masih tersisa. Baru segitu saja yang Allah berikan. Rezeki yang selama ini sudah Allah distribusikan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, itu baru segitu saja. Itu menggambarkan bukan berarti berkurang, menggambarkan nggak ada pengaruhnya, nggak ada pengaruhnya dengan apa yang sudah Allah berikan selama ini kepada makhluknya, dari makhluk pertama, katakan manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, itu nggak ada pengaruhnya. Karena apa? Allah maha kaya. Kita salah, maka jangan pernah salah pemahaman kita. Kita ini punya Tuhan yang maha kaya, yang sama sekali nggak berkurang sebanyak apapun kita minta kepadanya, nggak sama sekali. Maka saya pernah melihat sebuah tulisan itu di sebuah gerobak itu, tulisannya bahasa Arab.
Tulisannya begini. Wa kaifa akhafu wa ana abdul ghani. Kenapa saya harus takut sementara saya ini hambanya yang maha kaya gitu. Kenapa saya harus takut? Sementara saya punya Tuhan yang maha kaya. Jadi ini yang harus kita yakini. Allah itu maha kaya. Allah maha kaya. Yang kedua, yang kita yakini dari ayat ini, bahwasannya tidak ada yang namanya rezeki itu ketuker, nggak ada. Ya, nggak ada rezeki itu ketuker, nggak ada. Kata Imam Syafi'i, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'an nabi. Aku yakin, aku tahu rezekiku itu tidak akan dimakan oleh orang lain, maka tenanglah diriku. Jadi nggak ada tuh. Ya. Rezeki nggak akan ketuker. Wah, saya kan yang harusnya dapat itu, karena itu pekerjaan saya. Kenapa dia yang dapat itu? Nggak ada rezeki ketuker. Memang rezekinya dia. Nggak ada. Itu. Ini bahaya. Bahkan kata Imam Nasafi mengatakan bahaya kalau seandainya rezeki itu ketuker, nggak mungkin. Itu menunjukkan berarti Allah lemah. Kok rezeki bisa ketuker gitu? Nggak mungkin. Gitu. Makanya kembali lagi ada sebuah kisah menarik. Seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Satu saat dia mau makan. Saat dia mau makan, tiba-tiba ada seekor kucing mendekati dirinya. Ngeliatin tuh kucing ya, ke arah Malik bin Dinar. Maka kemudian diambillah sepotong daging dari apa yang dia mau dimakan oleh Malik bin Dinar, diberikan kepada sang kucing ya. Kasih kucing itu. Lalu kucing itu kemudian menggigit, tapi tidak menelannya. Diperhatikan oleh Malik bin Dinar. Tidak lama kemudian justru si kucing itu meninggalkan Malik bin Dinar, pergi. Penasaran Malik bin Dinar, loh, kucing ini dikasih daging nggak dimakan, nggak dikasih aja, kadang nyolong gitu. Kan gitu. Akhirnya diikutin, penasaran ada apa. Terus mungkin dia mau makan di luar. Begitu sampai di luar, kucing itu terus berjalan. Makin penasaran Malik bin Dinar. Terus diikuti. Sampailah kucing itu di sebuah lubang. Lalu ketika dekat lubang itu, dia taruh gigitan daging tadi. Dia taruh dekat lubang itu, kemudian dia tinggalkan. Semakin penasaran Malik bin Dinar, ini ada apa gitu, kucing. Tidak lama kemudian keluarlah dari dalam lubang itu seekor ular. Yang terlihat ular itu sudah tua dan matanya buta. Dia mengendus-endus keluar dari lubang itu, lalu kemudian dia dapatkan daging itu. Lalu dimakanlah daging itu, kemudian setelah itu ular itu pun masuk ke dalam lubang lagi. Lalu apa kata Malik bin Dinar? Bagaimana mungkin aku menghafirkan rezekiku? Padahal kita tahu ular sama kucing itu dua binatang yang bermusuhan. Tetapi dalam kisah ini justru yang mengantarkan rezeki kepada ular itu adalah kucing. Kucing. Siapa yang menggerakkan kucing? Allah Subhanahu wa taala. Padahal ular itu sudah tidak berdaya, matanya buta, sudah tua. Ya seperti ular-ular yang lain. Tapi kemudian Allah hantarkan rezekinya. Dan itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Betapa banyak makhluk di atas bumi ini, makhluk melata di atas muka bumi ini, yang tidak punya kekuatan untuk mendapatkan rezekinya sendiri. Tapi kemudian Allah hantarkan rezekinya itu kepadanya. Allah sebutkan itu dalam surah Al-Ankabut. Ya. Jadi kalau makhluk-makhluk yang lemah saja Allah sudah jamin tetap Allah kasih rezekinya. Lalu bagaimana kita yang sehat, yang segar bugar, maka jangan lebih khawatir lagi terhadap rezeki kita. Ini yang pertama poinnya. Ya. Kenapa kita masih risau? Karena kita belum meyakini Allah itu sang pemberi rezeki. Sang pemberi rezeki itu pekerjaan kita, cara kerja kita, jam kerja kita, itu yang menentukan rezeki saya. Enggak, bukan itu.
Allah. Lalu yang kedua, kenapa sebabnya kita masih risau dengan rezeki? 2 poin saja. Karena kesalahpahaman kita tentang makna rezeki. Kita salah paham tentang rezeki. Rezeki itu apa sih gitu Pak? Pak, rezeki itu apa Pak? Cuan. Harta. Ini salahnya di sini gitu. Kan gitu. Kata para ulama, rezeki itu jelas itu berasal dari bahasa Arab. Maknanya ar-rizq. Maknanya apa rizki itu? Ma yuntafa'u bi. Apa-apa yang digunakan dan diambil manfaatnya. Dalam definisi yang lain, para ulama mendefinisikan rezeki itu adalah nama bagi sesuatu yang Allah berikan kepada manusia di antaranya, lalu kemudian digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Apakah dia halal atau dia haram? Itu rezeki. Jadi artinya kesimpulannya begini, rezeki itu yang bisa kita manfaatkan secara langsung. Jadi apa yang kita simpan, apa yang kita tabung, apa yang kita investasikan, apa yang kita depositkan, itu belum tentu rezeki kita Bapak Ibu sekalian. Belum tentu rezeki kita. Rezeki itu yang langsung kita manfaatkan. Maka Bapak Ibu mungkin sering kan gitu, ketika mau makan atau dikasih makanan, dikasih kue, ya ini halal kuenya, saya dikasih atau saya beli sendiri dari uang saya. Tapi saat kita mau makan, tiba-tiba kue yang mau kita makan itu jatuh. Bapak Ibu bilang apa? Begitu kuenya jatuh, ya? Belum 5 menit, belum 5 menit katanya, diambil lagi makan gitu. Nah rata-rata kita ngomong apa? Belum rezeki saya. Padahal itu makanan tadi saya katakan bisa jadi kita beli sendiri, pakai duit kita, duit itu kita dapatkan dari hasil kerja kita, tapi ternyata belum tentu apa yang kita hasilkan itu menjadi rezeki kita. Jadi rezeki itu apa yang kita makan. Rezeki itu dalam keterangan lain apa yang kita pakai. Rezeki itu apa yang kita infakkan. Jadi yang kita simpan itu belum tentu rezeki. Maka betapa banyak dalam syair Arab itu sebutkan, betapa banyak orang yang mengumpulkan harta tapi kemudian dia tidak memakannya. Berarti itu bukan rezeki dia. Kita kerja keras, kita tabung, ya, kita depositkan. Tapi ternyata pada akhirnya apa yang kita kumpulkan itu, kita depositkan itu tidak bisa kita makan. Ya. Karena itu bukan rezeki kita. Bisa jadi karena kita keburu wafat. Lalu menjadi rezeki siapa? Rezeki ahli waris kita. Kita bukan rezeki kita itu. Rezeki itu tadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai dan apa yang kita infakkan. Itu rezeki. Ya, jadi harus dipahami. Ya, ini kesalahpahaman kita. Rezeki itu melulu harta, melulu yang kita kumpulkan, melulu yang kita depositkan, yang investasikan. Enggak. Rezeki itu hakikatnya apa yang kita manfaatkan secara langsung. Dalam hal ini apa yang kita makan, apa yang kita pakai dan apa yang kita infakkan, itulah hakikat dari rezeki kita. Gitu. Maka dengan begitu kita nggak akan, ya bahasanya terlalu, ya, ketakutan yang berlebihan terhadap rezeki itu. Kenapa? Karena tadi hakikatnya rezeki itu segitu saja gitu, nggak banyak. Ya, yang kita makan itu rezeki kita, ya, yang kita pakai itu rezeki kita. Ya. Jadi bukan yang kita investasikan. Ya. Nah itu yang
sebab yang kedua. Saya katakan tadi 2 poin. Sebagai penutup, Syekh Sya'rawi Mutawalli, beliau mengatakan rezeki itu ada 4 tingkatan. Ya, rezeki itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling rendah. Apa itu tingkatan yang rezeki paling rendah? Yaitu materi, harta. Pokoknya sifatnya materi. Kata Syekh Sya'rawi Mutawalli, itu rezeki paling rendah. Kenapa dia rezeki yang paling rendah? Padahal ini yang selama ini kita kejar, yang kita ingin cari, yang ingin kita dapatkan dengan berbagai cara. Ya. Karena rezeki materi ini yang dikasih sama Allah bukan hanya manusia, tapi juga binatang dikasih, jin dikasih, semua dikasih. Yang dikasih sama Allah rezeki berupa materi ini bukan hanya orang yang taat ibadah, tapi ahli maksiat juga dikasih sama Allah. Bahkan ahli maksiat terkadang lebih banyak rezekinya. Dari sisi ini, rezeki yang satu ini, ya, yang rezeki yang paling rendah ini bukan hanya orang beriman yang dikasih, tapi orang kafir juga dikasih. Bahkan banyak orang kafir lebih luar biasa rezeki hartanya. Bukan hanya orang yang pintar, orang yang bodoh juga dikasih sama Allah. Bukan hanya orang yang kuat, tapi orang yang lemah juga dikasih sama Allah. Maka kata Syekh Sya'rawi, ini rezeki paling rendah. Tapi kenyataannya justru kita yang lebih banyak mengejar rezeki ini. Sampai menghalalkan segala cara bahkan. Dalam hadis Nabi sebut gini, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Dunia itu halalnya saja ada hisabnya, apalagi haramnya itu ada siksanya. Jadi kalaupun itu halal, itu ada hitungannya nanti, ada pertanggungjawabannya. Sampai-sampai Nabi itu pernah suatu saat membacakan surat At-Takasur di hadapan para sahabat. Lalu ketika itu para sahabat yang miskin, yang fakir berkata pada Nabi, kami ini fakir, kami ini miskin. Yang mau ditanya dari kami apa? Kami gak punya harta. Lalu yang mau dihisap dari kami apa, wahai Nabi? Apa jawaban Nabi? Dan ini mencengangkan para sahabat. Apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, berteduhnya seseorang di bawah pohon yang rindang dari terik panasnya matahari, itu semua nanti juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita nggak pernah menyangka tuh, saat kita lagi jalan di tengah terik panas matahari, panas banget, ada pohon tuh, enak banget buat berteduh gitu. Lalu kita berteduh di situ dari terik panas matahari, bahkan sampai kita tertidur. Maka ketahuilah kata Nabi, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu nikmat. Sama dengan apa yang kita lakukan pada siang hari ini. Kita berada di masjid ini, di ruangan yang ber-AC, sampai kita semua tertunduk, ujung-ujungnya kita mendengkur, itu saking nikmatnya. Itu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Tapi untungnya kita berada di rumah Allah. Ya, dalam rangka ibadah, dalam rangka kita mengkaji ilmu. Maka kita punya jawaban di hadapan Allah. Lalu kalau tidak kita gunakan untuk yang baik, siap-siap iqabun. Ya, karena yang haram itu ada siksanya. Yang kedua, rezeki paling tinggi. Apa itu rezeki paling tinggi? Kata Syekh Sya'rawi adalah al-afiyah. Al-afiyah itu Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kesehatan, tapi banyak hal gitu. Termasuk selamat, kita dapat keselamatan, kita dimudahkan untuk ibadah, nikmat dalam ibadah, itu namanya afiyah. Maka ini rezeki paling tinggi. Yang ketiga adalah abdolur rizki. Apa itu abdolur rizki? Rezeki yang paling utama, yaitu kata Syekh Sya'rawi, solahul abna. Ketika kita punya anak-anak yang soleh dan solehah. Itu rezeki yang paling abdol. Maka kalau kita mau kaitkan dengan rezeki, dengan investasi, ini hal yang paling menguntungkan kita kalau kita punya anak yang soleh. Dunia dan akhirat.
dunia akhirat. Maka dia rezeki yang paling afdol. Dan terakhir, tingkatan keempat yaitu tamamur rizki, kesempurnaan rezeki. Apa kata beliau? Kesempurnaan rezeki maksudnya adalah ridho Rabbil Alamin, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallah. Allah janjikan buat orang beriman laki-laki dan perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang ada tempat-tempat yang baik berada di surga Aden. Tapi ridho Allah itu yang lebih besar yang akan kita dapatkan di surga. Jadi kenikmatan paling besar itu adalah ridhonya Allah. Nah, untuk mengukur apakah kita ini sudah dapat ridho Allah atau belum gitu. Salah satunya kita bisa mengukur dari hadis Nabi, ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah itu tergantung murka kedua orang tua. Maka untuk tahu Allah ridho sama kita atau enggak, Allah murka sama kita atau enggak, maka lihat, perhatikan apakah orang tua kita sudah ridho sama kita, atau justru orang tua kita selalu murka dengan kita. Maka itu sebuah gambaran kita belum dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ridho ini adalah sesempurnanya rezeki yang Allah anugerahkan pada kita semua. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kesimpulannya, jangan risaukan dengan rezeki kita. Karena sesuatu yang sudah dijamin jangan dirisaukan. Allah sudah pasti menepati janjinya. Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Bahwasanya rezeki itu pasti Allah berikan. Selama manusia masih hidup, nyawa ini masih ada dalam jasad kita, kata Nabi, rezeki itu nggak akan putus. Makanya sering dibilang, Bapak Ibu kalau sakit, ya, selama masih doyan makan, itu masih jauh matinya, masih jauh. Ya, ini bahasa zohirnya ya, masih jauh. Kenapa? Kalau orang yang mau diputus rezekinya, itu dia ya mau mati, itu diputus dulu rezekinya sedikit demi sedikit. Salah satunya makan, dia nggak doyan makan. Makanya kalau sakit usahain makan, ya, doyanin makan, karena berarti masih jauh dari kematian. Jangan di faido, sakit kok doyan makan, bukan sakit, nggak apa-apa, gitu. Justru itu tanda rezekinya belum putus, gitu. Karena kalau sudah nggak doyan makan, berarti tanda rezekinya mau diputus. Kalau rezekinya diputus, berarti dia sudah dekat kepada kematian. Kenapa Nabi bersabda, Anna ruhal kudus nafasa fi rawi, sesungguhnya malaikat Jibril meniupkan sesuatu pada hatiku, di mana dia mengatakan dalam tiupannya itu, sesungguhnya lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqoha, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai disempurnakan rezekinya. Jadi kalau belum mati, rezeki itu akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan khawatirkan, ya. Nggak mungkin kita tidak berrezeki selama kita masih hidup. Selama napas ini masih kita tarik, maka rezeki itu akan terus Allah berikan pada kita. Sekali lagi, jangan risaukan, jangan sedihkan, jangan takutkan dengan rezeki kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Mungkin satu pertanyaan Ustaz dari MC-nya Ustaz, terkait dengan masalah tadi ketetapan 4 hal ketetapan Allah, terkait dengan masalah rezeki terutama, apakah dia termasuk ke dalam bilangannya atau jumlahnya kepada seorang itu telah ditetapkan. Kemudian apa korelasinya dengan bab ikhtiar wa du'a gitu ya. Karena kita kan tahu ud'uni astajib lakum, kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, sama
Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini korelasinya seperti apa, Ustaz? Jangan sampai kita nanti kena ke pemahaman qadariyah gitu, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang qadariyah, nggak ada yang jabariyah ya. Iya, rinci itu Allah sudah tentukan bilangannya, rinciannya sudah Allah tentukan. Cuman itu tuh menjadi rahasia Allah gitu. Pokoknya Allah perintahkan malaikat catat itu rezekinya. Berapa besarnya istilahnya, berapa jumlahnya sudah Allah tetapkan semuanya. Jangankan rezeki, semuanya, detailnya kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya tanya, apakah ketika Allah menentukan itu saat kita berumur 120 hari itu ada yang sadar nggak? Hah? Nggak ada yang sadar kan? Nggak ada yang tahu kan? Nah, di situ rahasianya. Karena muncullah di situ perlunya yang namanya ikhtiar. Jadi tidak menghilangkan ikhtiar. Allah sudah tentukan. Dan tidak bertentangan hadis itu dengan masalah ikhtiar. Enggak. Ya. Di mana tidak bertentangan tadi? Kita nggak tahu. Walaupun itu hadis begitu. Itu seperti apa catatannya kita nggak tahu. Cuman Allah sudah bilang ini ditentukan sudah. Ya, rezeki kita sudah tentukan, ajal kita sudah tentukan. Tapi tentang kapannya, ya, sebesar apanya, secara rinci kita nggak tahu. Jadi hadis itu sama sekali tidak bertentangan tentang bab ikhtiar, nggak ada. Gitu. Itu Allah ingin menjelaskan melalui lisan nabinya segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bukan berarti kemudian menutup yang namanya ikhtiar. Apalagi kalau kita bicara takdir kan, takdir itu ada mubrom, ada mu'alak. Ya. Kalau mubrom itu sesuatu yang takdir yang mungkin berubah, gitu. Gak mungkin berubah dengan cara apapun, ikhtiar maksimal kayak apapun gak ada itu yang namanya takdir mubrom itu bisa berubah. Tapi yang kedua takdir mu'alak itu bisa berubah. Ya, sudah bisa berubah. Gitu. Gitu. Dengan apa? Dengan ikhtiar. Gitu. Jadi sama sekali hadis itu sekali lagi tidak bertentangan dengan bab ikhtiar. Ya, tidak sama sekali bertentangan. Ikhtiar itu sangat Allah anjurkan. Maka bab-bab hal-hal tentang pembuka rezeki itu banyak bicara tentang ikhtiar. Ya. Nah, jadi apa pembuka rezeki? Pertama takwa. Gak mungkin takwa kalau gak ada ikhtiar. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, pembuka rezeki itu apa? Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Itu ikhtiar. Apalagi pembuka rezeki? Silaturahim. Perlu ikhtiar. Gitu. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Gitu. Ikhtiar teman. Ya. Istighfar itu juga pembuka rezeki gitu. Jadi tidak sama sekali bertentangan bab ikhtiar dengan hadis itu. Ya. Ini Allah ingin memberikan satu keyakinan pada kita, apa saja yang terjadi pada kita, termasuk khususnya masalah rezeki, itu sudah Allah jamin, sudah Allah tentukan. Jadi sama sekali tidak menutup tentang ikhtiar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Karena waktu sudah habis, yang ingin bertanya lagi boleh ke depan saja ya, insyaallah. Mari sama-sama kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.